Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk pertemuan ketiga dari mata kuliah Statistika Bisnis, kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini sebenarnya teman-teman sudah pasti pada tahu ya, sebelumnya kita akan membahas tentang kalau data harus dipusatkan itu berarti kita harus cari tahu nih berapa sih nilai rata-ratanya. Kita kan biasanya kalau kita baca data pasti ada beberapa yang menyampaikan rata-rata pertumbuhan penduduk misal, atau rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, atau misalnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekian. Seperti itu ya, itu adalah salah satu contoh bentuk ukuran pemusatan data. Kemudian apalagi kalau misalnya kamu udah denger yang dibilang rata-rata, oh pasti nanti ada median Bu, ya, atau nilai tengah, atau nanti juga ada Bu, ada yang namanya modus Bu, nilai yang paling sering muncul seperti itu ya. Jadi di sini untuk ukuran pemusatan data kita sifatnya masih mereview pembelajaran yang telah kita pelajari mungkin dari SD ya teman-teman untuk matematika. Nah, yang pertama di sini ada definisinya dulu nih. Ukuran pemusatan data merupakan nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Contoh, berapa sih rata-rata aset bank di Indonesia pada tahun 2021 gitu ya. Kalau misalnya kita ingat-ingat tahun 2021 kita masih pandemi COVID-19 nih. Kira-kira bank ikut terpuruk nggak? Asetnya turun apa naik gitu ya rata-ratanya. Kemudian berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2021. Nah, gimana nih? Bank itu kan salah satu lembaga yang kerjaannya menghimpun dan menyalurkan dana. Menghimpun dana dari tabungan para nasabah, dari investasi depositonya nasabah, dan berbagai jenis lain yang bank keluarkan. Kemudian ketika mereka menyalurkan dana, mereka salurkan dalam bentuk kredit. Apakah penyaluran dananya ini meningkat atau menurun nih jumlah rata-ratanya di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Kemudian yang ketiga, berapa sih rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2021 di beberapa negara ASEAN. Ketika kita lihat pada tahun 2021 juga hampir seluruh negara di dunia ini masih mengalami kesulitan ekonomi gitu ya. Lalu bagaimana tingkat inflasinya? Nanti teman-teman bisa cari tahu tingkat inflasi pada tahun 2021 untuk negara ASEAN. Kamu tulis daftar negaranya, kamu tulis inflasinya di tahun tersebut, kamu hitung rata-ratanya dapat berapa. Kemudian, berapa rata-rata net profit loan perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki. Ya, ini contoh terkait dengan pemakaian ukuran pemusatan data. Kemudian yang pertama kita bahas tadi disinggung adalah rata-rata. Di sini ada rata-rata hitung populasi dan rata-rata hitung sampel. Ketika rata-rata hitung populasi berarti rumusnya sama dengan sigma X dibagi dengan N-nya besar. Tapi kalau kita melihat rumus untuk rata-rata hitung sampel, sigma X dibagi dengan N-nya kecil gitu ya. Bedakan kalau populasi berarti N-nya besar karena melihat secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita asumsikan N-nya besar. Kemudian kalau sampel kan hanya parsial, sebagian atau bagian dari populasi. Jadi N-nya kita tuliskan huruf kecil. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama di sini kita diminta untuk menghitung nilai kredit. Ya, nilai kredit yang disalurkan oleh bank dalam satuan rupiah dan triliun. Di sini ada 5 bank besar, BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Bank CIMB Niaga. Dengan nilai kredit yang disalurkan, BCA adalah 256,77 triliun, BNI 200,70 triliun, BRI 348,23 triliun, Bank Mandiri 388,8 triliun, kemudian Bank CIMB Niaga 145,40 triliun. Di sini untuk kita hitung rata-rata populasi berarti kita langsung total aja ya. Kita total dari 256,77 sampai 145,40. Jadi dapat sigma X. Ya, sigma X-nya ini diperoleh hasil perhitungannya adalah 1339,9. Kemudian N-nya berapa? Ada berapa bank di sini? Oh, N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Berarti teman-teman bagi 5.
kayak gitu, sehingga hasilnya diperoleh nilai rata-rata hitung populasinya adalah 267,98. Sehingga kalau kita lakukan interpretasi atau menjelaskan hasil dari yang diperoleh ini bisa dituliskan seperti berikut. Jadi rata-rata nilai kredit dari 5 bank terbesar di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 267,98 triliun. Rata-rata nilai kredit tersebut sudah cukup mewakili kredit yang diberikan perbankan secara keseluruhan. Karena tadi 5 bank besar gitu ya. Kalau 5 bank besar pasti dia sudah cukup mewakili gitu ya. Berarti bank yang lain pun kurang lebih demikian. Berikutnya kita diminta untuk menghitung rata-rata sampel. Ya, rata-rata hitung sampel. Contoh di sini ada perusahaan besar gitu ya yang terdaftar di Bursa Efek, kemudian yang telah melakukan pemberian dividen atau pemberian keuntungan atas investasi yang diberikan oleh investor. Ya, investasinya ini teman-teman ingat ya, kalau dividen pasti investor ini telah melakukan penanaman modal saham di perusahaan tersebut. Biasanya ketika perusahaan ini memperoleh keuntungan, mereka akan memberikan dividen berupa cash tunai. Ya, meskipun secara akuntansi dividen itu bisa diberikan melalui tunai ataupun melalui lembar saham. Tapi perusahaan ini lebih senang mereka itu ngasih imbal hasil kepada para investor berupa dividen tunai karena tidak mengganggu atau tidak memerlukan penyesuaian untuk saham yang mereka miliki gitu ya. Berbeda dengan kalau misalnya perusahaan ini ngasih dalam bentuk lembar saham, dividennya pasti ada penyesuaian, nanti perusahaannya juga perlu banyak waktu untuk melakukan penyesuaian tersebut, sehingga mereka lebih senang ngasih cash dividen. Nah, cash dividen ini diberikan ketika perusahaan itu mengalami keuntungan. Biasanya ya kalau untungnya besar, mereka pasti ngasih tuh yang namanya cash dividend. Nah, kita lihat di sini contohnya untuk tahun 2012 ya, teman-teman. Ada 11 perusahaan di sini dari Astra Agro Lestari, Adikarya, AKR Korporindo, Aneka Tambang, Asta Internasional, Asta Auto Parts, Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Danamon, Timah, Persero, serta telekomunikasi. Kemudian di sini ada cash dividend yang mereka berikan, terus ada labanya selama tahun tersebut dalam satuan miliar, dan ada total aset yang mereka miliki dalam satuan miliar juga. Ketika kita hitung, nanti yang diminta adalah hitung rata-rata sampel. Berarti inilah sampel yang dimiliki oleh perusahaan besar yang ada di Indonesia. Ketika kita lihat mana yang paling besar gitu ya, kalau kemarin berkaitan dengan penyajian data, ini udah salah satu bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian kalau kita lihat lagi, pasti teman-teman mau tahu dong, perusahaan mana sih yang ngasih dividen paling besar. Misal ketika saya tanya, perusahaan yang ngasih dividen paling besar adalah siapa? Ayo. Oh, ternyata yang ngasih dividen paling besar adalah Astra International Tbk. Ya, 1.380. Kalau dia ngasihnya besar nih dividennya, kita bisa berasumsi, oh pasti dia labanya gede, Bu. Kita lihat lagi. Labanya benar nggak dia paling besar di antara yang lain? Oh iya, Bu. Labanya juga yang tertinggi di antara 11 perusahaan tersebut. Ya, 22.460 miliar gitu ya. Kemudian kalau labanya besar kita lihat, oh pasti dia punya asetnya juga yang relatif besar ya gitu ya. Oh iya, ternyata dia relatif besar meskipun aset yang dia miliki ini tidak sebesar yang dimiliki oleh Bank BCA gitu ya. Kalau kita lihat BCA asetnya gede banget ya, 436.795 miliar kayak gitu. Ya, ini contoh ketika penyajian data. Kemudian kita diminta untuk menghitung rata-rata sampelnya. Kita masukkan. Ketika kita menghitung cash dividend, tadi berarti kalau cash dividend kita total dulu ini semuanya ya dari 695 sampai dengan 371,343, kemudian nanti dibagi 11.
Ya, nanti hasilnya dapat 273,5. Sehingga kamu bisa mengartikan, jadi rata-rata hitung cash dividend dari perusahaan sampel yang dibagikan kepada para investor adalah 273,5 rupiah. Gitu ya. Kemudian labanya gimana? Gitu ya, labanya kita lihat lagi. Di sini untuk labanya kamu hitung dari 2.454 sampai dengan 18.338-nya kamu jumlah. Ya, dapat 70.942, kemudian dibaginya tetap sama 11 perusahaan. Sehingga hasilnya laba yang diperoleh adalah 6.449,3. Ya, kalau diinterpretasikan, jadi rata-rata hitung laba dari perusahaan sampel yang membagikan cash dividend adalah 6.449,3 miliar. Kemudian untuk total aset kita hitung lagi dari 12.420 dijumlahkan sampai dengan 111.369 sehingga diperoleh hasilnya 1.252.059 dibagi dengan 11 dapat hasilnya. Ternyata untuk total asetnya itu adalah 113.823,6. Kalau diinterpretasikan, jadi rata-rata hitung aset dari perusahaan sampel yang membagikan cash dividend adalah 113.823,6 miliar. Ya, inilah contoh berkaitan dengan rata-rata hitung untuk populasi dan sampel. Kemudian rata-rata hitung yang tertimbang juga ada gitu ya. Di sini ketika kita lihat untuk beberapa case tertentu membutuhkan rata-rata hitung tertimbang, di mana rata-rata hitung tertimbang ini merupakan rata-rata dengan bobot untuk kepentingan dari setiap data berbeda. Besar dan kecilnya bobot bergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Untuk rumusnya di sini XW yang dikatakan sebagai rata-rata hitung tertimbang berarti hasil dari penjumlahan, di mana W dikalikan dengan X terlebih dahulu ya. Nah, itu ya. Kalau misalnya ada 10 ya berarti X1 dikalikan X2 ditambah, mohon maaf, W1 dikalikan dengan X1 ditambah dengan W2 dikalikan dengan X2 dan seterusnya sampai dengan W10 dikali X10 gitu ya, dimana di sini W itu sebagai nilai bobot dari suatu data dan X itu adalah nilai data yang berada dalam populasi tersebut. Sekarang kita lihat untuk contohnya di sini. Contoh rata-rata hitung tertimbang. Contoh ketika kita mau lihat tadi yang ngasih dividen kan ada 11 perusahaan. Terus kita mau nilai bagaimana sih kondisi laba dan aset dari perusahaan tersebut jika diukur secara rata-rata hitung tertimbang. Berarti kalau dividen itu kan dipengaruhinya oleh laba ya. Berarti X-nya adalah laba, W-nya adalah total aset. Nah, di sini untuk Astra Golestari, kamu tulis lagi datanya, ya, labanya berapa, kemudian total asetnya berapa, sampai dengan Telkom, ya, datanya. Ada nomor, kode, ini kodenya adalah untuk kode saham, kemudian nama perusahaannya, kemudian laba dan total asetnya kamu tulis ulang, kemudian kamu total nih, ya. Yang W1 adalah total aset, kamu total ulang dari 12.420 sampai dengan 111.369. Totalnya adalah 1.252.059. Kemudian kamu kalikan ya. Di sini untuk kita mencari rata-rata tertimbang adalah kita kalikan antara W1 dikalikan dengan X1. W2 dikalikan dengan X2 dan seterusnya sampai W11 dikalikan dengan X11. Ya, kita kalikan ini, kamu kalikan satu persatu. Kamu juga bisa menggunakan alat bantu berupa Microsoft Excel juga. Gitu ya. Kalau kamu pakai Microsoft Excel ya kamu tinggal tulis nama, data-datanya, kemudian kamu ini tinggal dikalikan aja ya. Lalu di konsol tarik ke bawah dapat hasilnya. Sehingga jumlahnya di sini kamu peroleh hasilnya untuk WI dikalikan dengan XI adalah 13.991.697.380. Kalau kita hitung rata-rata tertimbangnya adalah kamu bagi dari WI dikalikan dengan XI
dibagi dengan total WI-nya berapa. Sehingga dapat diperoleh rata-rata hitung tertimbang adalah 11.167. Sehingga di sini untuk rata-rata hitung tertimbang berkaitan dengan laba dan aset dari perusahaan yang memberikan dividen adalah sebesar 11.167. Itu ya. Kemudian kita lihat lagi untuk data berkelompok bagaimana, Bu? Karena kan minggu lalu kita belajar terkait data kelompok, Bu. Nah, di sini ternyata untuk data berkelompok itu caranya berbeda, ya. Yang pertama adalah kita lihat data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Yang kedua, rumus rata-rata hitung untuk data kelompok adalah di sini X sebagai rata-rata hitung data berkelompok sama dengan sigma dari F dikali X. F-nya adalah frekuensi, X-nya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas, kemudian dibagi dengan N. Ya, dibagi dengan N adalah jumlah data. Berdasarkan contoh sebelumnya, pada pertemuan kedua, kita sudah memiliki data frekuensi, ada 5 kelas dengan interval yang sudah disediakan, terus kita juga sudah menghitung nilai tengahnya, kemudian kita juga sudah mengetahui jumlah frekuensinya. Ya, ini contohnya masih memiliki hubungan dengan pertemuan yang kedua minggu lalu. Kemudian teman-teman kalikan, ya, kalau kita mau menghitung rata-rata data berkelompok, FI dikalikan dengan XI. Ya, berarti kamu kalikan nih 80,7 dikali 3 dapat 242,1. 88,2 dikalikan dengan 4 dapat 352,8. Sampai dengan kelas yang kelima, di sini nilai tengahnya adalah 110,7 dikalikan dengan 4 dapat hasilnya 442,8. Sehingga kalau dijumlah, nilai FI dikalikan dengan XI-nya adalah 2120,4. Terus kamu bagi deh, karena kita mau menghitung nilai rata-rata data berkelompok, kamu bagi dengan N-nya sebagai jumlah frekuensi. Jadi dari 2120,4 dibagi dengan 22, dapat hasilnya adalah 96,38. Ya, jadi inilah nilai rata-rata untuk kasus atau contoh pada minggu lalu. Gitu ya, dia nilai rata-rata untuk data berkelompoknya diperoleh hasil 96,38. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini nantinya akan berkaitan dengan contoh selanjutnya ya. Di sini ada contoh lain nih, ketika kita ada data berkelompok, kemudian memiliki datanya di sini ada berapa kelas D? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas. Kemudian memiliki intervalnya dari 113,2 sampai dengan 127,2 dan seterusnya ya, sampai dengan 203,2 hingga 217,2. Di sini memiliki nilai tengah ya dari 119,7, kemudian yang terakhir itu nilai tengahnya adalah 210,2. Kemudian data frekuensinya juga sudah disediakan, ada 6, 9, 11, 17, 7, 2, dan 1, sehingga totalnya kalau di total adalah 53. Kemudian ada lagi perhitungannya adalah XI dikalikan dengan SI. Di sini kamu kalikan nilai tengah dikalikan dengan frekuensi, dapat totalnya itu 8.257,6, sehingga nilai rata-ratanya untuk data berkelompok ini adalah kamu bagi dari 8257,6 dibagi dengan 53 dapat hasilnya 155,8. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh rata-rata hitung data berkelompok yang kedua. Kemudian kita akan membahas tentang median. Median itu apa gitu ya? Di sini kita ingat kembali, median merupakan nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Ya. Median data tidak berkelompok yang pertama kita bahas sama seperti tadi ketika kita menilai rata-rata. Yang kita bahas pertama kali adalah untuk data yang tidak berkelompok terlebih dahulu, letak median sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Kemudian untuk data ganjil, median terletak di tengah. Dan yang terakhir, median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Selanjutnya, di sini adalah contoh untuk median data tidak berkelompok. Ya,
Kita bisa lihat, yang pertama kalau misalnya kita lihat median untuk aset, ya untuk total aset yang nilai tengahnya yang mana gitu ya. Di sini di data ini sudah diurutkan ya, median untuk data yang berkaitan dengan aset dinilai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Ternyata yang berada di urutan ke-6 gitu ya, karena datanya hanya 11, berarti yang di tengah-tengahnya ya adalah urutan yang ke-6. Di sini hasilnya itu nilai tengahnya adalah 19,709 ya, atau 19.709 gitu ya. Di sini untuk median data tidak berkelompok berkaitan dengan total aset yang dimiliki oleh 11 perusahaan sebelumnya ya, diurutkan dari nilai yang paling tinggi ke yang paling rendah, dan kebetulan datanya pun ganjil gitu ya, datanya ganjil berarti kita urutan yang keberapa nih ya, kita tulis di urutan yang ke-6 deh sebagai letak mediannya. Kemudian satu lagi, kita mau melihat labanya gimana gitu ya, laba dari yang paling besar ke yang paling kecil, ternyata nilai tengahnya setelah diurutkan adalah 2.989 ya. Inilah laba yang berada di nilai tengah atau berada di letak mediannya. Kemudian untuk median data berkelompok seperti apa? Di sini median untuk data berkelompok rumusnya adalah MD sama dengan L. L itu sebagai batas tepi bawah atau tepi atas di mana median berada. Kemudian ditambah dengan N dibagi 2 dikurangi CF atau frekuensi kumulatif dibagikan dengan F sebagai frekuensi di mana kelas median itu berada dikalikan dengan I. I itu adalah besarnya interval kelas. Sekarang kita lihat untuk contohnya. Di sini ketika ada data terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas ya. Terdiri dari 7 kelas, di mana nilai tepi kelasnya kita hitung terlebih dahulu. Di sini seperti minggu lalu dikurangi dengan 0,5 ya, dikurangi dengan 0,5. 113,2 dikurangi dengan 0,5 dapat hasilnya adalah 112,7 ya, berarti ini nilai tepi kelas bawah yang kita ambil ya, nilai tepi kelas bawah. Frekuensinya berapa? Oh, tadi datanya frekuensinya 6 gitu ya, frekuensinya 6. Kemudian frekuensi kumulatif berapa nih? Yang kurang dari 112,7 nggak ada dong, berarti kita tulis 0. Kemudian yang kedua, interval dari 128,2 sampai dengan 142,2 kita kurangi nih, 128,2-nya dikurangi dengan 0,5. Dapat hasilnya 127,7 dengan frekuensi kumulatifnya adalah 9. Mohon maaf, dengan frekuensi dari interval tersebut adalah 9. Kemudian kita tentukan frekuensi kumulatifnya berapa. Yang nilainya kurang dari 127,7. Cuma ada 6 kan? Berarti kita tulis frekuensi kumulatifnya adalah 6. Ya. Kemudian interval yang ketiga 143,2 sampai dengan 157,2. Berarti tepi kelasnya ingat dikurangi dengan 0,5 dapat 142,7. Kemudian frekuensi untuk interval ini adalah 11, sehingga kalau misalnya kita tentukan frekuensi kumulatif, teman-teman masih ingat ya, kita lihat berapa sih frekuensi yang berada di nilai kurang dari 142,7, berarti ada 6 dan 9. Kalau dijumlah hasilnya adalah 15 gitu ya. Kemudian 158,2 sampai dengan 172,2. Nilai tepi kelasnya adalah 157,7. Kemudian memiliki frekuensi sebanyak 17. Ya, interval yang keempat memiliki frekuensinya 17. Frekuensi kumulatifnya berapa? Frekuensi kumulatifnya adalah nilai yang memiliki frekuensi kurang dari 157,7. Berarti 6 ditambah 9 ditambah 11. Dapat hasilnya adalah 26. Kemudian kita lihat lagi, yang berikutnya adalah
Interval dari 173,2 sampai 187,2. Nilai tepi kelasnya adalah 172,7 dengan frekuensinya sebanyak 7. Kalau sudah, kita tentukan lagi frekuensi kumulatifnya berapa. Berarti dari 17 ya. Kemudian ditambah 11, ditambah 9, ditambah 6, dapat hasilnya 43. Gitu. Kemudian interval berikutnya dari 188,2 sampai 202,2, tepi kelasnya adalah 187,7, frekuensinya ada 2. Frekuensi kumulatifnya berapa? Gitu ya, dari yang kurang 187,7. Ya, maka di sini hasilnya adalah 50. Caranya seperti tadi ya, teman-teman. Kamu jumlahkan 6 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 17 ditambah 7. Gitu. Kemudian yang terakhir, tapi dia tepi kelasnya ada 2 ya. Tepi kelas bawah sama tepi kelas yang atas. Tepi kelas bawahnya adalah 202,7, ada 1. Kemudian tepi kelas atasnya gitu ya, 217,7, ini ditambah 0,5. Kita lihat lagi untuk frekuensi kumulatifnya, berarti yang kurang dari 202,7 sampai sini ya. Dihitungnya dari 6 tambah 9 tambah 11 tambah 17 tambah 7 tambah 2. Dapat hasilnya 52. Kemudian untuk yang tepi atas dari 217,7 kurang darinya tambahin lagi 1 kan tadi, karena 1 ini diantara 202,7 sampai 217,7. Jadi 52-nya ditambah 1 dapat 53. Inilah dasar kita untuk menentukan median nanti ya. Jadi kita buat interval, tepi kelas, frekuensi, sama menghitung frekuensi kumulatifnya. Ketika kita hitung letak median, di sini adalah N dibagi 2, berarti dari 53 total frekuensi, kemudian dibagi dengan 2 dari rumus ketika kita menentukan median, maka hasilnya adalah 26,5. Jadi, terletak pada frekuensi kumulatif antara 26 dan 43. Ya, dia adanya di sini. Karena frekuensi kumulatifnya adalah 26,5, berarti dia adanya di sini. Ya, garisnya adanya di sini. Kemudian apalagi? Kita tentukan lagi nih nilai median. Ya, nilai mediannya MD sama dengan L, di mana L itu sebagai nilai tepi, kemudian ditambah N dibagi 2, dikurangi frekuensi kumulatif, dibagi dengan F. Untuk letak median tersebut, tadi L-nya juga nilai tepi untuk median tersebut, dikalikan dengan I. Nah, kita lihat di sini, mediannya tadi letaknya di sini ya, 26,5, di antara 26 dan 43, berarti di tengah-tengahnya. Maka nilai tepi yang digunakan adalah 157,7. Ya, 157,7. Kemudian ditambah dengan N dibagi 2, berarti total N-nya tadi total frekuensi ada 53, kemudian dibagi dengan 2, dikurangi dengan frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif pada letak median tersebut di mana? Oh, ternyata di angka 26. Ya, yang diambil yang sebelumnya ya. Kemudian dibagi dengan frekuensi pada median tersebut ternyata 17 ya. Jadi ambil angkanya yang dari sini. Kita masukkan, kemudian dikalikan dengan 14. 14-nya dari mana? 14-nya itu dari I-nya itu sebagai interval. Ya, besarnya interval pada kelas tersebut. I-nya 14 nih intervalnya ya. Jarak dari sini ke sininya 14. Kalau sudah, teman-teman dapat hasilnya nanti setelah dihitung, mediannya adalah 158,11. Ya, jadi nilai tengah untuk data berkelompok adalah 158,11. Gitu ya. Berarti adanya di sini. Benar ya, terbukti ya. Kemudian apalagi? Ketika kita lanjutkan, di sini kita sudah diminta untuk menentukan modus. Ya, modus. Jangan
ingatnya digombalin terus, itu modusnya yang lain gitu ya. Di sini untuk modus, modus merupakan nilai yang paling sering muncul gitu ya, meskipun gombalan itu sering muncul, jadi kamu kaitkan dengan modus juga gitu ya Bu. Nggak gitu ya, jadi kalau misalnya secara statistik, secara matematika, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ketika kita lihat kalau datanya tunggal, nggak berkelompok, berarti yang paling banyak angka berapa sih yang muncul, atau yang paling banyak warna favoritnya yang muncul, misalnya pink gitu ya kalau cewek, nah itu udah modus tuh. Atau misalnya cowok yang paling banyak warna favoritnya adalah hitam, nah itu udah termasuk modus juga, seperti itu. Kemudian untuk rumus modus data berkelompok, di sini ada MO sama dengan L ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikalikan dengan intervalnya. Nah, ketika kita lihat L-nya ini sebagai batas bawah atau tepi kelas di mana modus berada, kemudian D1-nya kita lihat lagi di sini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yang D2-nya dengan kelas sesudahnya. Kemudian I-nya adalah interval. Untuk lebih jelas, kita masuk ke dalam contoh saja. Di sini ketika kita lihat dari contoh sebelumnya, kita tentukan dulu ya. Modusnya itu berarti yang paling banyak muncul adalah yang memiliki frekuensi paling besar. Tadi frekuensi paling besar itu adalah nilainya 17. Ya, ini dikatakan sebagai letak modus. Ketika dilihat, dinarasikan, letak modus pada frekuensi kelas paling besar adalah 17 yang berada pada intervalnya 158,2 sampai dengan 172,2. Terletak di kelas yang keempat. Nah, ini salah satu bentuk penjelasan untuk kita menentukan modus. Jadi lihat dulu nilai yang paling besarnya ada di mana nih frekuensinya. Kemudian kita hitung lagi, karena datanya berkelompok, maka kita hitung modusnya di sini L-nya tetap berdasarkan tepi kelas. Ya, L-nya tetap berdasarkan tepi kelas 157,7 ditambah dengan D1. Tadi dibilang D1 itu selisih untuk nilai sebelum modus, berarti dari 11 dan 17 ya. 17 dikurang 11 selisihnya adalah 6. Kamu tulis di sini 6. Kemudian D1 dibagi dengan D1, tulis lagi 6 ditambah dengan D2. Selisih D2 itu selisihnya setelah modus ya. 17 dikurang 7, 10. Di sini kamu tulis, kemudian dikalikan dengan interval. Intervalnya 14, di mana di sini I-nya udah dibuktikan ya. Contohnya dari mana nih? Dari 127,2 dikurangi 113,2 adalah 14. Ya, interval ini ya. Jaraknya berapa sih? Nah, kalau sudah kita hitung 157,7 ditambahkan dengan 6 dibagi 16 dikali dengan 14. Dapat hasilnya di sini 162,95. Oh, ternyata kalau dilihat berdasarkan data berkelompok, nilai yang paling muncul berada pada nilai 162,95 gitu modusnya. Kemudian kita lihat lagi, di sini untuk hubungan rata-rata min, median, dan modus, yang pertama kurvanya simetris, di mana nilai rata-rata sama dengan median, sama dengan modus. Ya, nih, dia bisa disebut juga sebagai kurva dengan kecondongan 0, karena sempurna ya, nggak ada condong kemana-mana, 0 kecondongannya. Kemudian ada lagi kurva condong kiri, yang berarti condongnya positif. Ya, kalau condong ke kiri, condongnya positif, di mana di sini nilai rata-rata itu lebih besar dibandingkan dengan nilai modus dan median. Ya, hal tersebut terjadi karena nilai rata-ratanya di sini nilai ekstrim tinggi yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung. Berikutnya satu lagi, berarti kalau ada yang condong ke kiri, ada yang condong ke kanan ya, di mana nilai rata-ratanya itu kurang dari median dan modus. Gitu ya, nilai ekstrimnya juga mempengaruhi nilai rata-rata hitung. Jika sudah, di sini ada yang berkaitan dengan variasi dan standar deviasi. Kita tidak akan membahas terlalu detail berkaitan variasi dan standar deviasi karena akan dipelajari
pada pembahasan selanjutnya gitu ya. Di sini hanya pengenalan saja. Variasi dan standar deviasi kita lihat secara definisinya dulu. Variasi digambarkan sebagai bagian dalam statistik yang merupakan ukuran jarak dari nilai-nilai dari rata-rata atau mean mereka. Jadi jaraknya berapa nih? Variasi itu namanya. Kemudian standar deviasi adalah ukuran lain untuk menggambarkan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan nilai-nilai mereka yang sebenarnya. Ya, standar deviasi adalah ukuran lain untuk menggambarkan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan nilai-nilai mereka yang sebenarnya. Jika kita lihat rumusnya seperti ini, untuk rumus varians dan rumus standar deviasi atau biasa dikenal juga sebagai simpang baku. Kemudian kita lihat contohnya deh yang pertama ya. Untuk contohnya di sini contoh variansi dan standar deviasi. Misalkan dalam suatu kelas, tinggi badan beberapa orang siswa dijadikan sampel. Di sini tingginya ternyata diperoleh hasil ada yang 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Kalau kita lihat rata-rata tingginya pasti tinggi ya, karena ini ada yang 180, 170, 175 gitu ya, rata-rata 170-an. Sedikit sekali yang memiliki nilai tinggi badan 160 gitu. Kalau cewek 160 udah tinggi ya, kalau cowok masih pendek. Cowok itu biasanya kalau cari kerja dia minimal 165 atau 170. Kalau cewek minimal 155 paling rendah tingginya. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah N sama dengan 10. Benar nggak sih ada 10 N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul ya. Dan ketika kita lihat tadi ketika dalam menghitung rumus standar deviasi ada N dikurang 1 nih. Ya, N dikurang 1 berarti 10 dikurang 1 hasilnya sama dengan 9. Selanjutnya dapat dihitung komponen untuk rumus varian. Kita hitung. Di sini kita tulis dulu datanya gitu ya, 1 sampai dengan 10. Kemudian tingginya juga kita sesuaikan sesuai dengan urutan. Kemudian kita hitung nilai rata-rata ya, rata-ratanya berarti kamu jumlah dulu nih dari 172 sampai dengan 170, kemudian dibagi dengan 10. Dapat diperoleh nilai rata-ratanya itu 170,1. Nah, ini ditulisnya sama semua nih, dari nomor 1 sampai nomor 10, karena dibilang rata-rata. Kemudian kita hitung ya, antara XI dikurangi dengan nilai rata-rata. Berarti dari contoh yang pertama, 172 dikurangi 170,1. Selisihnya adalah 1,9. Yang kedua, 167 dikurangi 170,1. Berarti hasilnya selisihnya adalah min, ya, karena kurang kan? 167 dikurang 170,1 berarti hasilnya dapat min 3,1. Kemudian 180 dikurangi dengan 170,1 selisihnya adalah 9,9 dan seterusnya sampai dengan yang ke 10 ya. Kemudian kita pangkat duakan ya, hasil dari perhitungan ini ya yang berada di kolom 4 kamu pangkat duakan. 1,9 pangkat 2 dapat 3,61 min 3,1 pangkat 2 dapat 9,61 dan seterusnya ya sampai min 0,1 pangkat 2 hasilnya adalah 0,01. Jika sudah di sini hasil yang diperoleh adalah untuk total dari XI dikurang X bar atau X rata-rata pangkat 2 ya, dari kolom yang kelima kamu hitung totalnya diperoleh hasil sebanyak 272,9 ya. Dan sini untuk interpretasinya dari tabel di atas diperoleh hasil perhitungannya. Yang pertama berkaitan dengan XI dikurangi dengan X bar pangkat 2 adalah 272,9. Oleh karena itu, kita bisa menghitung variannya. Di sini variannya S pangkat 2 sama dengan
Jumlah dari XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N dikurangi 1. Berarti 272,9 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 30,32. Berarti ukuran jarak nilai-nilai dari rata-rata data ini adalah sebanyak 30,32. Kemudian kita hitung lagi standar deviasi. Di sini merupakan akar kuadrat dari varian. Ya, akar kuadrat dari varian. Berarti akar dari 30,32 adalah 5,51. Ya, 5,51. Nanti coba teman-teman buktikan dengan menggunakan kalkulator sehingga bisa didefinisikan. Ketika kita lihat, oh ternyata tadi variannya atau ukuran jarak dari nilai rata-rata data yang kita peroleh adalah 30,32. Selanjutnya untuk standar deviasi yang merupakan ukuran untuk melihat perbedaan antara hasil yang diharapkan dan nilai yang sebenarnya, maka di sini selisihnya adalah 5,51. Ya, standar deviasinya adalah 5,51. Jika sudah, kita sudah selesai nih untuk pembahasan materi berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Kita cukupkan pembahasan materi kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.